Oke, selamat siang karena ini saya membuatnya siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Bunga Nisa Hanaret selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro yang telah memberikan tugas presentasi ini kepada kami semua. Di sini saya akan membahas mengenai inflasi yang ada dalam pertemuan 11. Nah, perkenalkan saya Ivania Widya dari kelas AK3 yang akan mempresentasikan mengenai inflasi. Jadi, apa itu inflasi? Nah, dalam suatu negara, inflasi merupakan sebuah keadaan perekonomian di mana ada ketidakseimbangannya harga barang dan jasa. Nah, terjadinya dalam tempo yang lama dan terjadi secara terus-menerus. Kemudian, salah satu penyebab inflasi adalah bahwa karena ketidakseimbangan antara arus uang dengan arus barang. Kemudian, apa aja sih ciri-ciri inflasi? Nah, jadi dalam inflasi tersebut, ciri-cirinya adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Dan yang berikutnya adalah jumlah uang beredar lebih besar daripada yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah ketidakseimbangan arus uang dan arus barang. Selanjut, ada yang typo nih. Sebagai catatan ya, ini maksudnya sebagai catatan. Nah, bergeseran AD dan atau AS. Nah, AD dan AS ini adalah sebuah kurva gitu ya. Agregat demand dengan agregat supply. Nah, akan menimbulkan perubahan keseimbangan harga nih. Kemudian inflasi ini dapat ya maksudnya. Inflasi dapat terjadi karena adanya penyesuaian keseimbangan perubahan permintaan. Nah, jadi apa aja sih penggolongan inflasi? Jika digolongkan berdasarkan sifatnya, maka ada 4. Yaitu yang pertama inflasi ringan nih. Jadi tingkat inflasinya kurang dari 10% per tahun. Kemudian tingkat inflasi yang sedang. Nah, jadi kalau tingkat inflasi yang sedang ini adalah 10 sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi ini ada tingkatannya adalah 30 sampai 100% per tahun. Nah, yang terakhir ini merupakan inflasi yang sangat tinggi nih. Jadi tingkat kenaikan harganya adalah sebesar lebih dari 100%. Jika digolongkan berdasarkan penyebabnya, ini adalah demand pull inflation. Demand pull inflation ini ditimbulkan akibat kenaikan jumlah permintaan. Nah,
ketika permintaan naik dan penawaran tetap, maka harga akan naik. Nah, kenaikan jumlah permintaan ini bisa dalam pemerintahan ataupun dalam masyarakat. Kemudian cost push inflation. Nah, cost push inflation ini adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi nanti, gitu kan? Atau juga bisa kenaikan dari gaji tenaga produksi, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah import inflation. Nah, kenaikan harga barang import yang digunakan untuk proses produksi. Jadi itulah yang mempengaruhi inflasi, gitu kan, berdasarkan penyebabnya. Kemudian berikut ini merupakan rumus untuk mengukur inflasi. Nah, ini bisa dilihat pada slide yang telah tampil pada layar. Oke, kemudian, nah, bagaimana sih ekonomi makro menerapkan mengatasi, gitu ya, mengatasi inflasi nih. Nah, jadi ekonomi makro menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kemudian kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu adalah meningkatkan suku bunga dan memperbaiki nilai mata uang. Kalau kebijakan fiskal yaitu menekan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak, gitu ya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila mana materi yang saya sampaikan kurang. Terima kasih Bu Bunga atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera dan sehat selalu.